Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan dapatkan analisis kebijakan publik lainnya. Dengar baik-baik teman-teman. Kalau hari ini kamu terjebak banjir karena selokan baru dibongkar, kalau ban mobil Anda pecah karena jalan rusak yang baru selesai dikerjakan, kalau anak Anda kehujanan karena sekolahnya direhab saat musim hujan, itu bukan nasib, itu bukan keteledoran, itu keputusan sadar. Keputusan yang dibuat bukan di lapangan, tapi di ruang ber-AC, di meja rapat anggaran, dan di balik pintu bank. Hari ini saya akan bilang sesuatu yang tidak enak didengar. Banyak proyek infrastruktur rusak bukan karena kurang anggaran, tapi karena anggaran sengaja tidak dipakai. Uang rakyat ditidurkan, bukan karena tidak tahu mau dipakai apa, tapi karena menunda lebih menguntungkan daripada memakainya untuk rakyat. Dan ini bukan korupsi sendirian, ini korupsi berjamaah. Apalagi semua ini dilindungi aturan resmi negara. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 pasal 36. Pasal yang memperbolehkan bendahara umum daerah menempatkan uang yang belum digunakan ke dalam deposito bank. Di atas kertas ini terdengar pintar, uang negara berbunga, kas daerah bertambah. Tapi di dunia nyata, pasal ini berubah menjadi alat sandera pembangunan. By the way, kalau kamu suka analisis kebijakan publik seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita akan terus suarakan supaya pemerintah bekerja. Kuncinya ada pada satu frasa, uang yang belum digunakan. Siapa yang menentukan uang itu belum digunakan? Jawabannya, orang yang sama yang berkuasa untuk menunda proyek. Agar uang bisa didepositokan, uang itu harus menganggur. Dan cara membuat uang menganggur itu sangat mudah. Tunda lelang, tunda penetapan, tunda tanda tangan. Bukan karena lupa, bukan karena bodoh, tapi karena disengaja. Setiap tahun polanya identik. Awal tahun uang masuk, pertengahan tahun proyek tidak bergerak. Akhir tahun rakyat disuruh bersyukur karena pembangunan dikebut. Padahal yang terjadi sebenarnya, uang tersebut parkir di deposito bank selama berbulan-bulan. Rakyat menunggu pelayanan publik yang baik. Sementara pelayan publik justru menikmati bunga. Dan saat jatuh tempo deposito tiba, barulah proyek dipaksa selesai dalam 30 hari yang mustahil. Inilah yang disebut proyek Roro Jonggrang. Jalan beton harus dibuat dalam semalam, aspal digelar di tengah hujan, sekolah direhab saat murid belajar, kontraktor terjepit, mutu dikorbankan, yang penting administrasi selesai. Bukan manfaat yang dikejar, tapi tanggal pencairan. Tapi kalau bunganya masuk kas daerah, kenapa pejabat repot-repot melakukan semua ini? Jawabannya sederhana, bank tidak melayani dana besar seperti nasabah biasa. Dana ratusan miliar bahkan triliun adalah emas cair. Dan emas selalu dibalas dengan fasilitas, kemudahan, dan kenyamanan yang tidak tercatat dalam APBD. Tidak tertulis, tidak teraudit, tetapi mereka menikmati. BPK kesulitan, aparat hukum pun sering mentok karena uangnya utuh, bunganya masuk kas, laporannya bersih. Tapi yang rusak bukan laporan, tapi kehidupan rakyat. Ini bukan kerugian negara di atas kertas, tapi kerugian manfaat yang tidak pernah dihitung. Kalau kamu merasa ini penting, jangan simpan sendiri, subscribe supaya kamu dapatkan analisis kebijakan publik seperti ini. Share supaya yang paham bukan cuma segelintir orang. Jadi lain kali kalau Anda melihat proyek dikebut akhir tahun, jangan tanya, kenapa sih baru dikerjain sekarang? Tanyakan, berapa lama uang ini sudah tidur di bank? Dan kalau silpa daerah Anda besar sementara jalanan hancur, itu jelas bukan prestasi. Itu tanda pembangunan daerah Anda disandera. Kadang korupsi berupa menunda hak rakyat sambil menikmati bunga dan keuntungannya.